Ketika Musa mengangkat tongkatnya, air sungai berubah menjadi merah seperti darah. Dan begitu juga dengan seluruh sumber air yang ada di seluruh Mesir. Semua ikan mati, bau busuk menyebar. Namun Fir'aun meremehkan hal tersebut. Setelahnya, jutaan katak muncul ke daratan, memenuhi setiap jalan dan setiap tempat hingga istana. Saat katak-katak itu mati, bangkainya dipenuhi belatung. Dan dari sanalah muncul jutaan lalat yang mengganggu kehidupan mereka, membuat banyak makanan menjadi busuk. Hal itu menimbulkan wabah penyakit yang membuat orang-orang dipenuhi bisul dan nanah. Fir'aun berdoa kepada para dewa, namun keadaan semakin memburuk. Hewan-hewan ternak mereka mati satu persatu. Bangkainya berserakan di mana-mana. Fir'aun menemui menteri, namun tak ada yang bisa mereka perbuat. Kemudian cuaca berubah. Hujan es meluluh lantakan negeri itu. Orang-orang berlarian mencari tempat berlindung. Setelah itu, muncul jutaan belalang menghancurkan berbagai tanaman dan cadangan makanan mereka. Fir'aun mulai gelisah, namun ia malah memperburuk keadaan para budak. Pekerjaan semakin keras dan digandakan. Banyak orang disiksa serta mati karena kelelahan. Tuhan pun murka dan membuat kegelapan menutupi seluruh negeri Mesir selama 3 hari. Tak ada bulan ataupun matahari. Fir'aun mulai merasa takut, lalu Musa datang kepadanya, menegaskan agar segera membebaskan kaumnya dari perbudakan. Namun Fir'aun yang sombong tetap menolak hal tersebut. Musa memperingatkan Fir'aun, lalu pergi meninggalkannya. Kemudian, hal yang paling buruk pun terjadi. Semua anak sulung orang Mesir akan mati. Malam itu kesedihan dan jeritan terdengar di setiap rumah. Kematian mendatangi anak sulung mereka satu persatu. Bahkan anak sulung Fir'aun juga menghembuskan nafas terakhir. Fir'aun pergi menemui keluarga Musa. Dalam kesedihan Fir'aun membebaskan para budak dan memerintahkannya agar segera pergi meninggalkan Mesir. Keesokan harinya, Musa bersama seluruh kaumnya pergi berbondong-bondong meninggalkan Mesir. Fir'aun yang terus meratapi kematian anaknya mulai berubah menjadi marah dan dendam. Ia memerintahkan agar segera mempersiapkan pasukan besar untuk mengejar dan menghabisi Musa beserta seluruh kaumnya. Sementara itu, Musa dan kaumnya telah sampai di tepi laut. Mereka bingung karena tidak ada jalan lagi, sehingga memutuskan untuk beristirahat di sana. Malamnya Musa berdoa kepada Tuhan, kemudian mengangkat tongkatnya, dan perlahan air laut mulai bergerak. Saat pagi, semua orang takjub melihat keadaan laut yang terbelah menjadi dua. Orang-orang mulai menyeberang, sementara Fir'aun telah sampai di sana dan melihat kejadian itu. Alih-alih bertobat, ia justru terus mengejar dan ikut menyeberangi laut itu. Ketika Musa dan seluruh kaumnya telah berhasil sampai di daratan, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Kemudian Musa kembali mengangkat tongkatnya, dan seketika laut mulai tertutup kembali. Fir'aun beserta seluruh pasukannya tersapu ombak, menenggelamkan mereka hingga tak tersisa satu orang pun. Sehingga Musa dan kaumnya berhasil terselamatkan dari kekejaman Fir'aun.